Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam saudara-saudara mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan semua urusan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada pertemuan kelima ini materi perilaku konsumen saya sampaikan dengan judul Personality and Lifestyle. Pada pertemuan ini saya masih tetap menggunakan literatur utama yaitu Consumer Behavior dari Solomon, dan untuk pembahasan kasus maupun contoh-contoh dari kegiatan lifestyle dan sebagainya kita menggunakan materi pelatihan dari Marbles, di mana di dalam materi Marbles ini terkait dengan kegiatan riset on shopping behavior and consumer lifestyle, yaitu teknis riset praktis untuk memahami perilaku belanja dan gaya hidup konsumen. Baiklah, untuk selanjutnya dalam pembahasan pertemuan malam ini ada 4 hal yang akan saya bahas, yaitu pertama, kepribadian konsumen memengaruhi cara dia menanggapi rangsangan pemasaran, tetapi upaya untuk menggunakan informasi tersebut dalam konteks pemasaran menemui hasil yang beragam. Yang kedua, gaya hidup konsumen adalah hidup kunci dari banyak strategi pemasaran. Yang ketiga, psikografi melampaui demografi sederhana dalam membantu pemasar memahami dan menjangkau segmen konsumen yang berbeda. Yang keempat adalah mengidentifikasi pola konsumsi dapat menjadi lebih untuk pengetahuan tentang pembelian individu saat menyusun strategi pemasaran lifestyle. Baik, para mahasiswa, kita membahas mengenai tugas. Jadi kalau pada minggu sebelumnya tugas itu di belakang, tapi pada kesempatan ini tugas saya angkat di depan. Hal ini ada kaitannya dengan untuk pembahasan berikutnya. Pertama adalah kita mengenai memahami kotak hitam konsumen. Anda akan mampu menguasai dunia. Apa di sini? Di sini adalah kalau Anda membayangkan kotak hitam itu sama dengan gambaran kotak hitam di pesawat. Padahal kalau di pesawat itu warnanya bukan hitam tapi oranye. Tetapi kita yang lihat bahwa kotak hitam itu adalah berisi berbagai informasi tentang kegiatan penerbangan itu. Nah, kegiatan penerbangan mulai dari take off sampai kondisi terakhir seandainya pesawat itu mengalami accident dan sebagainya. Sama dalam hal ini, kalau kita ingin mengetahui tentang bagaimana perilaku konsumen, kita seakan-akan kita harus membayangkan kotak hitam yang ada di pesawat tadi sama dengan apa yang ada di benak konsumen, apa yang ada di pikiran konsumen, apa yang ada dalam hati konsumen. Itulah yang akhirnya harus kita kuasai. Nah, di sini saya menyampaikan tentang kuis. Ya, kalau selama ini belum pernah kita sampaikan tentang kuis, sekarang adalah tentang kuis, yaitu seberapa baik kemampuan Anda untuk memahami pikiran konsumen. Mari kita bermain kuis, tapi ini nanti ini sebagai tugas. Pertanyaan 1. Ketika kita memutar uang logam ke udara, apa yang akan Anda pilih? Kepala atau ekor? Head atau tail? Nah, tentunya Anda sudah memiliki pikiran, kalau saya memilih kepala berarti saya punya referensi apa tentang
tentang kepala tadi, hasil putaran tadi. Kalau ekor berarti kita juga punya referensi tentang ekor. Silahkan nanti Anda menjawab ya, dijawab singkat-singkat aja, nanti dikumpulkan. Kemudian yang case kedua adalah pertanyaan, pilihlah satu kotak dari sekumpulan kotak berikut ini. Di sini ada 16 kotak. 16 kotak ini masing-masing dibagi 4 ya. Nah, disinilah Anda harus memilih, pilih mana, apakah paling 4 baris pertama yang paling atas sebelah kiri, tengah atau sebelah kanan, yang tengah sebelah kiri, tengah atau sebelah kanan, yang bawah ini bebas, tapi yang jelas Anda harus punya alasannya kenapa memilih kotak di sebelah atas, sebelah kiri misalnya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah mengenai pertanyaan ketiga, Anda diharuskan untuk bertemu dengan seseorang di Paris. Anda mengetahui hari dan tanggalnya, namun tidak tempatnya. Di manakah lokasi Anda akan bertemu dengannya? Pertanyaan yang sama nanti kali ini adalah di kota London. Nah, sebagai kisi-kisi, kalau seandainya Anda itu misalnya tanggal 6 bulan November ketemu dengan teman Anda di Jakarta, kira-kira mana yang Anda paling strategis? Misalnya di stasiun Gambir, misalnya stasiun Gambir, di sana ketemunya di mana? Di meeting point misalnya. Nah, dari sana akhirnya bisa ketemu. Sama dengan ini, kalau Anda kira-kira kalau di Paris di mana, kalau di London, di kota London di mana. Kemudian yang keempat adalah, pertanyaan keempat adalah, bagilah $100 ke dalam 2 bagian tumpuan uang. Jika setiap orang di sini mampu membagi $100 dengan jumlah yang sama, masing-masing akan memperoleh $100. Artinya apa? Ini adalah uang yang akan dibagi, itu yang menentukan adalah Anda, kan gitu. Makanya hasilnya pasti tidak akan sama. Kemudian yang kelima adalah pertanyaan 1. Sandi sedang ada di pasar mobil. Dia telah melihat-lihat sekeliling dan telah menemukan mobil yang cocok dengan pilihannya dari segi model dan warnanya. Ketika ia menanyakan harga, sang penjual menyebut 10.650. Berapa tepatnya harga final yang akan Sandi peroleh? Nah, tentunya Anda sebagai seorang pemasar kan tentunya, kalau Anda sebagai penjual pengennya menjual harga setinggi-tingginya, tapi kalau orang pembeli tentunya membeli yang memang cocok sesuai dengan barangnya. Ya mungkin artinya lebih murah. Kedua, kita ubah sedikit ceritanya. Sekarang Sandi akan membelikan anak perempuannya sebuah mobil bekas. Harganya tertulis 2.650. Berapa harga final yang akan diperoleh? Silahkan dijawab. Kemudian yang ketiga, pertanyaan sama dengan poin B, namun sekarang harganya adalah 2.450. Berapakah harga final yang akan diperoleh? Silahkan. Kira-kira tadi saya sudah kasih kisi-kisi di atas. Kemudian itu nanti Anda kumpulkan pada saat ya seperti halnya tugas yang sebelumnya. Baik, berikutnya adalah mengenai definisi personality. Personality atau kepribadian adalah susunan psikologis atau kejiwaan unik seseorang dan bagaimana hal itu secara konsisten memengaruhi cara seseorang menanggapi lingkungannya. Nah, di sini kita menggunakan Solomon. Nah, berikutnya adalah mengenai Freud System. Freud System ini adalah lengkapnya dari Sigmund Freud, yaitu yang mengembangkan ilmu psikoanalisis atau dikenal dengan psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, psikoanalisis ini adalah suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia
suatu metode perilaku terhadap penyakit psikologis atau emosional. Sehingga psikoanalisis Sigmund Freud ini oleh sejumlah ahli pemasaran digunakan sebagai alat analisis cara efektif menjajaki motif, kebutuhan, dan kebiasaan konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, ini nanti saya bahas di belakang untuk kasus. Nah, kemudian mengenai personality. Personality adalah konflik antara gratifikasi dan tanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua adalah id, adalah prinsip kesenangan, dan berikutnya adalah super ego yang artinya hati nurani kita. Ego berarti menengahi antara id dan super ego, dan yang berikutnya prinsip realitas berarti ego memuaskan id sedemikian rupa sehingga dunia luar akan menganggapnya dapat diterima. Berarti kita adalah realistis. Selanjutnya adalah mengenai tadi Freud system, bahwa kaitannya dengan implikasi pemasaran. Tadi konsep teori Freud itu ada 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, consciousness, prasadar atau pre-consciousness, dan tak sadar atau unconscious. Nah, di sini implikasinya bahwa motif bawah sadar mendasari pembelian. Artinya apa? Bahwa banyak terjadi seseorang melakukan pembelian atau konsumen melakukan pembelian tanpa melalui pertimbangan karena dia membeli dalam posisi tidak sadar. Nah, kemudian adalah simbolis dalam produk untuk mengkompromikan antara id dan super ego. Nah, di sini ada contoh yaitu mengenai iklan United Airlines, di mana dalam iklan ini orang akan melihat bahwa melihat iklan ini gimana ya, maknanya seperti apa? Karena di sini ditulisnya in conflict, gratify, both side, cost to cost. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dari iklan ini berfokus pada konflik antara keinginan untuk kepuasan hedonis, yaitu mewakili oleh id, dan versus kebutuhan untuk terlibat dalam kegiatan yang rasional dan berorientasi pada tugas diwakili oleh super ego. Artinya apa? Sebetulnya tujuan dari iklan ini adalah bagaimana membuat konsumen ini adalah puas. Dengan puas nanti adalah akhirnya adalah loyalitas yang muncul. Yang berikutnya adalah motivation research. Nah, di sini dalam penelitian motivasi ini mencoba untuk menggunakan ide Freudian tadi untuk memahami makna yang lebih dalam dari produk dan iklan. Kemudian kita bisa juga menggunakan wawancara mendalam, yaitu teknik untuk menyelidiki secara mendalam motivasi pembelian dari sejumlah konsumen. Kemudian motif latin adalah motif yang mendasari, contohnya kita ada kegiatan olahraga bowling, menggunakan transportasi kereta listrik, kita mengkonsumsi es krim, produk kecantikan, dan sebagainya. Nah, yang muncul kadang-kadang terjadi kritik yang tidak valid atau bekerja terlalu baik karena adanya bekerja terlalu baik, atau karena terlalu berbasis seksual. Karena apa? Dari teori Freud tadi memang basicnya adalah berbasis seksual. Kemudian motif konsumsi ini merupakan tabel penjelasan dari major motive for consumption and identified by Ernst dan Dr. Jadi ini penjelasan, nanti bisa Anda baca. Berikutnya adalah motivasi riset lanjutan, yaitu mengenai lebih bahwa kegiatan riset motivasi ini lebih murah dari penelitian survei kuantitatif, yaitu karena menggunakan wawancara dan sebagainya. Wawancara bisa dengan face to face, atau kalau sekarang bisa menggunakan telepon,
dan dengan menggunakan online dan sebagainya. Kemudian temunya tampaknya masuk akal secara intuitif sebagai suatu fakta. Nah, kemudian ada teori lain yang mendukungnya adalah teori New Freedom, yaitu Karen Horney, di mana semua tingkah laku mungkin ditentukan oleh motivasi tak sadar. Itu tadi dibahas. Alfred Ritter, motivasi untuk mengatasi rendah diri, dan Harry Steg, Sullivan adalah kepribadian berkembang untuk mengurangi suatu kecemasan. Kemudian teori sifat. Di sini adalah pendekatan kepribadian yang berfokus pada pengukuran kuantitatif ciri-ciri kepribadian, dan kedua personality trait, yaitu karakter yang dapat diidentifikasikan yang menentukan seseorang. Misalnya apakah mereka sifatnya ramah secara sosial, apakah sebagai seorang pendiam, misalnya introvert. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai sifat khusus untuk perilaku konsumen. Di sini kita membahas innovativeness, yaitu sejauh mana seseorang suka mencoba hal baru. Jadi kadang-kadang di dalam perilaku konsumen itu ada orang yang sukanya membeli barang yang baru karena dia ingin dipandang sebagai yang pertama. Kedua, materialisme, jumlah penekanan pada perolehan dan kepemilikan produk. Jadi ambisi sekali untuk membeli supaya mereka dapat aman ya, apalagi pada saat pandemik ini juga gitu, karena inginnya itu safety berlebihan, akhirnya dia membeli jumlah banyak, tidak melihat orang lain membutuhkan hal yang sama. Kemudian sejauh mana seseorang dengan sengaja memantau dan mengontrol citra diri yang diproyeksikan dengan orang lain, ini juga sering. Dan yang berikutnya adalah frugality, yaitu menolak keinginan untuk membeli jangka pendek dan menggunakan dengan akal apa yang sudah dimiliki seseorang. Jadi dia sudah menggunakan pertimbangan pada saat membeli. Kemudian yang berikutnya adalah kepribadian merek, brand personality, yaitu kumpulan sifat yang didistribusikan orang pada suatu produk seolah-olah itu adalah manusia. Jadi produk itu dianggap sebagai manusia. Brand equity adalah sejauh mana konsumen memiliki asosiasi yang kuat, menguntungkan dan unik dengan merek dalam ingatannya. Jadi seperti Nike, Yamaha, misalnya Toyota, itu sudah ada di benak, merek itu sudah ada di benak pikiran orang-orang, karena begitu melihat itu ya, merek seperti itu udah otomatis. Kemudian yang berikutnya adalah membahas mengenai dimension brand personality. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa brand personality itu terdiri causality, assessment, kompetensi, sophistication, dan richness. Nah, berikutnya adalah misalnya sincerity, yaitu down to earth, honest, wholesome, dan cheerful. Nah, ini menunjukkan bahwa masing-masing brand personality itu dampaknya terhadap misalnya dia merasa nyaman, merasa sopan dan sebagainya, atau merasa lebih tampan dan sebagainya. Kemudian excitement, yaitu misalnya dia daring, spirit, imajinatif, dan up to date. Jadi di sini ada tujuannya. Kemudian kalau kompeten itu ada kaitannya dengan reliability, intelligent, dan successful. Ini jelas ya, dia yang punya keahlian, keunggulan, dia ujung-ujungnya ya sukses lah kan gitu ya. Sophistication misalnya upper class, charming. Nah, ini juga menunjukkan dampak dari brand personality kalau dia menggunakan produk tersebut. Kemudian ada kaitannya trusty dan touch. Itu masing-masing ada dampaknya kalau seseorang menggunakan dari produk tersebut. Brand personality di sini misalnya contohnya kita gambarkan ada mobil Volvo. Volvo ini terkenal salah satu mobil buatan Eropa
yang didesain sedemikian rupa sehingga dia metalnya kuat, kemudian teknologinya tinggi dan terkenal garang ya kan gitu. Ini adalah andalan dari Swedish Car. Kemudian ini kaitannya dengan brand personality, kaitannya Marlboro Man ya. Ini pada Marlboro kemarin ada rokoknya kaum wanita ya, tapi dia karena macho dan sebagainya, orang-orang wanita itu ya pengen bukan maskulin ya, tapi macho kan gitu, bukan feminim maksud saya, tapi ini. Kemudian ini ada tabel berikutnya adalah mengenai brand dan trade inference. Ini adalah referensi, Anda bisa nanti dibaca bagaimana brand behavior and possible personality trait inference. Di sini ada brand action apa, kemudian kaitannya dengan trait inference-nya seperti apa. Nah, ini nanti bisa melengkapi penjelasan yang ada di sebelumnya. Kemudian ada penjelasan tentang animisme. Animisme yaitu praktek yang ditemukan di banyak budaya di mana benda mati diberi kualitas yang membuatnya hidup. Nih. Kemudian ada dua tipe animisme. Misalnya level 1, orang percaya bahwa objek tersebut dimiliki oleh jiwa makhluk. Misalnya juru bicara selebritis itu dia seakan-akan menguasai semuanya. Kemudian level objek antropomorfis atau diberi karakteristik manusia, contohnya dari The Tuna, Kibler, Elias, dan Michelin Man. Ini juga merupakan contoh-contoh dari yang tadi mengenai tipe animisme. Kemudian yang tidak kalah penting di dalam mempelajari tentang lifestyle ini ada positioning ya, strategi positioning. Kalau kita menjual satu produk atau merek, posisi kita, merek kita itu di mana di mata dari konsumen tadi? Apakah itu di atas, di tengah, atau di bawah? Atau kita itu misalnya kuat, sedang, atau lemah? Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan strategi. Kalau kita posisinya lemah, kita harus membuat lebih kuat. Kalau kita sudah cukup sedang kuat, kita harus posisi yang lebih kuat. Itulah yang dinamakan reposisi location. Berikutnya adalah definisi lifestyle atau gaya hidup. Lifestyle adalah pola konsumsi yang mencerminkan pilihan seseorang tentang cara menghabiskan waktu dan uang. Itu dari Solomon. Kemudian perspektif pemasaran lifestyle adalah orang-orang mengurutkan diri mereka sendiri ke dalam beberapa kelompok berdasarkan misalnya apa yang mereka suka lakukan, bagaimana mereka menghabiskan waktu luang, bagaimana mereka menghabiskan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Nah, ini misalnya tentang majalah gaya hidup, misalnya itu tentang off-road, tentang Reader Digest, itu memposisikan seseorang itu dalam posisi sebagai apa? Jadi di situ kalau dia seorang adventure ya dia senang dengan off-road dan sebagainya. Yang berikutnya adalah produk as building block of lifestyle. Di sini memilih produk. Kita sering memilih produk karena asosiasinya dengan gaya hidup tertentu. Nah, ini kadang-kadang kalau ada orang sebetulnya usianya sudah tua, tapi dia pengen dianggap muda, makanya ada disebut dengan young style dan sebagainya. Kemudian tujuan pemasaran gaya hidup. Nah, ini memungkinkan konsumen mengejar cara yang mereka pilih untuk menikmati hidup dan mengekspresikan identitas sosial mereka. Nah, ini maaf aja beberapa waktu yang lalu terjadi kejadian misalnya grup Harley Davidson ya. Dia sebetulnya dia sehari-harinya itu tidak
seperti halnya dia pada saat memposisikan naik Harley Davidson tadi. Tetapi karena lingkungan, sosial mereka seperti apa, identitas mereka seperti apa setelah dia ini, akhirnya dia memposisikan diri akan berbeda. Nah, apa yang terjadi kemarin, misalnya tindakan-tindakan yang mungkin seharusnya tidak harus dilakukan. Mengadopsi pemasaran lifestyle, yaitu menjelaskan bahwa kita harus melihat pola perilaku untuk memahami konsumen. Nah, bagaimana mengintegrasikan produk ke dalam lifestyle consumer? Ini ada iklan. Iklan ini menggambarkan cara produk seperti mobil diintegrasikan dengan erat ke dalam gaya hidup konsumen bersama-sama aktivitas rekreasi, perjalanan, musik dan sebagainya. Ini Anda bisa melihat di dalam baju ini ada gambar mobil, ada gambar aktivitas rekreasi dan sebagainya. Ini kalau Anda ke Manado, ke Bunaken, ke Bali dan sebagainya, sering, atau ke Singapura ya, itu kita bisa beli baju yang dimana di sana ada kegiatan wisata. Jadi apa yang ada di kegiatan wisata itu digambarkan di dalam baju itu. Jadi kita nggak usah cerita, orang-orang bisa membaca sendiri dari gambar yang baju yang kita pakai bahwa kita pernah dari Singapura. Kemudian menghubungkan produk dengan gaya hidup. Ini menjadi bahasan penting, di mana lifestyle itu ditentukan oleh orang yang menggunakan, kemudian produknya, dan juga setting. Tadi ada kaitannya dengan positioning tadi. Nah, kemudian hubungan produk dengan gaya hidup, misalnya ada strategi co-branding, di mana strategi yang menyadari bahwa produk yang tidak menarik sekalipun akan menjadi lebih menarik bila dievaluasi dengan produk lain yang disukai. Misalnya Porsche itu dengan Fairmont Hotel. Nah, kalau di Jakarta itu ada namanya Ritz-Carlton dengan limousine. Nah, mungkin Anda sudah pernah naik taksi limousine belum? Nah, taksi limousine itu bagus sekali. Kalau di Ritz-Carlton itu hotel Ritz-Carlton itu adanya adalah taksi limousine, sekali buka pintu tarifnya udah tinggi, itu hanya. Kemudian kalau Unilever itu Dove, Nike itu Polaroid. Kemudian produk komplementari terjadi ketika makna simbolis produk terkait satu sama lain. Ini bisa digambar. Kemudian consumption constellation, yaitu kumpulan produk pelengkap yang digunakan untuk mendefinisikan, mengkomunikasikan, dan menjalankan peran sosial. Di sini dengan jargonnya adalah what makes UP, yaitu UP yang urban profesional. Jadi seorang urban yang berhasil. Baik, berikutnya adalah membahas studi kasus. Dalam studi kasus seperti yang saya sampaikan di depan adalah mengenai hasil riset on shopping behavior and consumer lifestyle yang dilakukan oleh Marples Institute. Memang kalau membahas lifestyle ini, consumer lifestyle, waktu ada pelatihan itu bisa 2 hari ya, tapi ini cukup 1 jam mata pelajaran aja yang khusus ini. Tapi mudah-mudahan karena ini ada bahannya bisa dipelajari. Silakan. Jadi dalam riset shopping behavior and consumer lifestyle ini, jadi membahas mengenai bagaimana cara untuk menjajaki motif, kebutuhan, dan kebiasaan konsumen. Jadi kalau tadi kita bicara tentang teori mengenai psikoanalisis dari Sigmund Freud, sekarang kita coba aplikasikan di dalam dunia nyata, yaitu menjajaki motif, kebutuhan, dan kebiasaan konsumen.
Nah, di sini cara efektif menjajaki motif, kebutuhan dan kebiasaan konsumen kita gunakan namanya customer analysis. Nah, customer analysis ini ada dibagi tiga bagian, yaitu di sini meliputi kognitif, konatif, dan afektif. Dan kaitannya dengan di marketing kita menggunakan namanya kalau di Pak Hermawan Kertajaya terkenal dengan strategi, taktik, value, STV, nah, kan gitu. Nah, yang kognitif tadi ada kaitannya dengan mindshare. Mindshare yaitu brand awareness, brand association, dan brand image. Sedangkan konatif, market share itu kaitannya dengan habit, kebiasaan, dengan demografi dan customer profile. Sedangkan untuk afektif yaitu heart share, itu apa yang ada di hati, itu customer motivation, customer satisfaction, dan brand loyalty. Tadi kalau sudah motivasinya ada, customer puas, dan akhirnya loyal, ujung-ujungnya melakukan pembelian. Selanjutnya adalah cara efektif motif, kebutuhan, dan kebiasaan konsumen tadi membahas tentang kognitif. Kognitif di sini adalah fokus tentang apa yang ada di dalam benak konsumen. Jadi kita seorang pemasar, penjual, produsen, kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Itulah yang sering disebut dengan consumer insight, ya. Apa yang dapat Anda ketahui tentang brand awareness, brand association, dan brand image di benak konsumen. Jadi dia itu sebetulnya mereknya seperti apa sih yang diinginkan, peduli apa enggak, asosiasinya dia setuju enggak, apakah dia dengan menggunakan produk itu dia menjaga image-nya atau tidak, nah kan gitu. Kemudian konektif, ini fokus bagaimana perilaku konsumen. Kalau tadi apa kaitannya dengan apa mindshare kita kepada market share, ya, kepada market share. Jadi di sini adalah bagaimana perilaku konsumen. Jadi di market share itu seperti apa yang dapat diketahui dari konsumen tersebut. Misalnya informasi mengenai perilaku, karena ini berlaku penelitian, ada responden itu dianggap sebagai konsumen dalam menggunakan produk tertentu. Jadi di sini responden dianggap konsumen, sehingga dengan demikian akan mendapatkan informasi tentang kebiasaan konsumen itu seperti apa sih kebiasaan membelinya. Dia di dalam demografi itu dia dalam posisi usia berapa, kemudian kemampuan belinya berapa, daya belinya berapa, dan sebagainya, termasuk profil konsumen. Profil konsumen di sini apakah dia yang atas, sedang maupun bawah, ya, profilnya ini, atau terlalu kuat atau terlalu sedang atau terlalu lemah. Kemudian yang berikutnya adalah affective analisis, yaitu fokus apa yang menjadi motif konsumen. Jadi apa yang menjadi motif konsumen melakukan pembelian. Nah, di sini Anda bisa mengetahui bahwa apa yang menjadi penentu dalam pertimbangan, preferensi, harapan, pemilihan serta pembelian produk yang dilakukan oleh responden. Di sini karena penelitian tadi dianggap responden sebagai seorang konsumen. Jadi di sini ujung-ujungnya kalau kita sudah bisa mengetahui tentang preferensinya apa, pertimbangannya apa, harapannya apa, pemilihannya seperti apa terhadap produk yang dilakukan oleh konsumen, berarti kita tahu tentang motivasi konsumen tadi dalam pembelian. Kemudian apakah kita juga akan bisa mengukur apakah konsumen tadi puas atau tidak. Nah, terakhir kita dengan mengetahui motivasinya besar, kepuasannya tinggi, berarti muncullah namanya loyalty atau brand loyalty. Berarti dia sudah loyal terhadap merek yang kita jual, kita miliki.
Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai temuan-temuan dalam shopping behavior. Di sini ada urban shopping behavior, ada youth moment netizen shopping behavior, dan middle class shopping behavior. Nah, di sini ini adalah dilakukan penelitian di Jakarta dengan responden sebesar 1.225 responden. Kemudian metodologinya face to face interview, kemudian sampel respondennya kriterianya terdiri laki atau perempuan, usianya 18 sampai 60, sosial ekonominya itu dari yang bawah sampai atas, dan sebagainya. Akhirnya diketahui bahwa yang paling tinggi di sini sampel size yang diperoleh adalah di Jakarta Utara. Ya. Nah, apa yang terjadi? Bahwa di urban shopping behavior ini diketahui bahwa dia melakukan pembelian itu ternyata visiting aja atau buying aja. Nah, ternyata hasil dari olahan data itu visiting untuk sosial itu 31,8%, sedangkan visiting untuk praktikal itu 68,2%, sedang buying impulsif itu 33,1%, dan untuk buying untuk plan yang direncanakan itu 66,9%. Nah, penjelasannya apa sih yang disebut dengan sosial tadi? Sosial di sini adalah saya pergi ke mall untuk ketemu orang dan bergaul daripada belanja. Jadi ini tujuannya bukan untuk belanja, tapi untuk ketemu seseorang. Yang kedua, saya memilih tidak pergi jika teman saya tidak pergi juga. Nah, ketiga, saya seringkali melakukan apa yang dilakukan oleh teman saya. Jadi di sini ada unsur meniru. Kalau kemarin itu misalnya membeli sesuatu, akhirnya inilah yang disebut dengan bisa membeli ini karena loyal tadi. Kemudian hambatan jarak dan waktu tidak menjadi masalah sepanjang saya bisa bergaul. Ini adalah pertimbangan yang sosial tadi. Kalau praktis, saya pergi ke mall jika saya membutuhkan sesuatu, jadi ada rencana. Saya suka mall yang lengkap dekat dengan rumah meskipun jika suasananya kurang nyaman. Nah, ini pertimbangannya adalah faktor kedekatan dan sebagainya. Saya tidak suka berkeliling dan berlama-lama di mall hanya untuk sebuah produk. Ini realistis juga, dan saya mau mempertahankan pendirian saya meskipun teman tidak setuju. Ini termasuk dalam membeli dia kalau tidak betul-betul sesuai rencana tidak akan membeli. Kemudian dengan penjelasan impulsif yang 33,1% tadi, di sini menunjukkan bahwa saya mudah sekali tergoda dengan display dan promosi. Nah, ini keuntungan dari orang-orang seperti ini bagi pemasar atau pengiklan. Seringkali saya merasa telah membeli sesuatu yang tidak berguna. Ya kan, ada membeli tapi tidak terencana. Belanja adalah salah satu bentuk kesenangan. Nah, ini adalah hobi ya untuk belanja. Sedangkan untuk yang black berarti saya sudah memiliki rencana tentang apa yang akan saya beli dan saya tidak pernah mengubah rencana tersebut. Ini berarti sudah terencanakan. Yang kedua, saya percaya bahwa diskon tidak menjamin harga yang terbaik karena berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Bagi saya bukanlah suatu masalah jika saya harus menunda membeli sesuatu yang benar-benar saya butuhkan. Ini betul-betul sudah membeli dengan perencanaan. Nah, bagaimana dengan perilaku youth woman netizen? Ini yang pernah saya bahas waktu kita kuliah offline, di mana bahwa orang yang muda, yang wanita, yang bergadget, itulah yang harus menjadi pertimbangan sasaran untuk penjualan. Nah, bagaimana penjelasannya? Pertama, di sini adalah kaitannya dengan segmen ini. Ada kaitannya, segmen ini mudah sekali tergoda untuk melakukan pengeluaran untuk pembelian produk yang menarik perhatian, bahkan untuk produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Nah, iya kan? Ini karena mudah tadi. Terorganisir, spending hanya dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya. Jadwal pengeluaran sudah jatuh tempo sesuai dengan rencana yang dibuat. Mereka jarang sekali meluangkan waktu dan tenaga ekstra untuk mendapatkan barang
termurah atau alternatif lebih. Yang penting dia belanja sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Yang kedua, emotional saver di sini berarti mudah tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak direncanakan sebelumnya. Namun demikian, segmen ini cenderung meluangkan waktu, tenaga ekstra sebelum membeli agar mendapatkan harga yang lebih murah atau barang yang lebih baik. Kemudian yang bargain hunter, terorganisir, terencana dalam mengatur pos-pos pengeluaran sebelum melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Saat pengeluaran akan dilakukan, cenderung mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan mendapatkan produk yang terbaik dengan harga termurah. Karena apa? Yang mudah tadi dia ada bergadget, karena dapat informasi banyak dari ini. Kemudian 5 fakta menarik mengenai youth di Indonesia. 5 hal ini pertama adalah youth and financial product, bahwa 23% Indonesia youth di perkotaan belum memiliki produk finansial. Youth and commerce, hanya 12% youth perkotaan mengakui pernah berbelanja online. Youth and social media activity, 76,7% youth perkotaan senang untuk update. Dan youth keempat, era media konvensional ternyata belum berakhir. Youth perkotaan masih membaca koran cetak. Sebagian besar youth perkotaan tidak memenuhi aspirator dalam bidang sosial dan ini. Nah, ini terus terang penelitian ini dilakukan sebelum adanya COVID. Jadi dengan adanya COVID ini ada beberapa hal yang sudah mulai berubah, tetapi ada benarnya juga. Kalau sebelum COVID itu orang masih melakukan belanja itu era konvensional, tapi sekarang sudah menggunakan online ya, karena posisi orang banyak di rumah, dia melakukan pembelian secara online. Nah, kemudian hanya di sini bahwa dia terinspirasi untuk membeli karena membaca misalnya TV dan sebagainya, karena di rumah dia banyak waktu luang untuk menonton TV dan akhirnya dia melakukan pembelian. Kemudian 5 fakta menarik mengenai women di Indonesia adalah women and gadget. Ya, gadget dianggap sangat personal seperti pakaian. Women and otomotif memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan pembelian otomotif, ada kaitannya dengan women. Women and shopping center, perilaku pembelian yang tinggi terhadap minimarket. Women and social phenomenon, yaitu umur 20-an sebagai awal experimentation. Women and media, perilaku belanja masih dipengaruhi televisi dengan fokus pada berita infotainment. Nah, ini ada beberapa hal, tapi saya sampaikan bahwa karena posisinya adalah dengan COVID, dia banyak ada di rumah, dia bukan hanya melihat di media, tapi dia juga di televisi. Adapun di Indonesia saat ini ada 7 juta orang sebagai middle class. Nah, ini diantaranya adalah dia hampir setiap hari itu mengeluarkan $2 sampai $20 per harinya. Ini adalah middle class. Nah, kemudian ada kaitannya dengan demografi segmentation, bahwa ada upper class, middle class, dan lower class. Nah, ini kaitannya dengan untuk sharingnya, bahwa untuk upper class itu pengeluaran 10 sampai $20 per hari, kalau middle itu 4 sampai $10 per hari, dan untuk yang lower class itu 2 sampai 4 dolar per hari. Nah, ini jumlahnya cukup besar, yaitu 56,5% dari population, jadi hampir 134 juta orang. Inilah potensi. Nah, demikianlah pertemuan hari ini saya akhiri, dan tentunya Anda masih punya tugas untuk menyelesaikan. Tadi ada kuis ya, kuis, silahkan dijawab ya sesuai apa yang Anda tangkap. Anda bisa bukan hanya informasi dari saya, Anda bisa
dapatkan informasi tambahan dari internet dan sebagainya. Dengan demikian kuliah dari saya lebih bermanfaat dan lebih tepat guna. Dan akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.